Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sedulur semuanya selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Pada kesempatan kali ini, Kebun Merdeka 007 mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Saya secara pribadi memohon maaf kepada teman-teman semuanya apabila selama ini ada ucapan, ada perilaku yang tidak baik, yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Saya mohon maaf. Saya mohon dibukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan yang baik ini, masih dalam suasana Idul Fitri atau Lebaran ya. Kali ini saya ingin mengulas mengenai kapur dolomit atau kapur pertanian. Mungkin bagi sebagian teman-teman ada yang belum mengetahui bagaimana atau apa manfaat dari kapur dolomit pertanian ini. Nah, kapur dolomit ini mengandung unsur kalsium, itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengandung unsur magnesium. Manfaatnya adalah untuk menjaga tanah, untuk meremajakan tanah atau media tanam. Yang pertama bisa menyuburkan tanaman, tentu saja menghijaukan tanaman, kemudian meningkatkan pH tanah. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengurangi keasaman tanah. Nah teman-teman, yang ketiga ini mungkin kurang memberikan perhatian. Mungkin teman-teman sering melihat bahwa tanaman, terutama tanaman yang berada di pot ya, itu seringkali daunnya kita temukan menguning atau berwarna kuning. Ini juga berlaku pada tanaman yang kita tanam di sawah, semisal padi atau tanaman yang lain yang daunnya menguning. Ini salah satu penyebabnya adalah karena keasaman tanah meningkat. Karena apa? Yaitu tanah yang sering kita tanami atau tanah di dalam pot yang kita tanam lama-kelamaan akan menghasilkan atau meningkatnya keasaman tanah. Berkurangnya unsur hara, berkurangnya unsur organik yang berada di dalam media tanam maupun di tanah pekarangan atau di sawah. Nah, manfaat kapur dolomit ini adalah untuk meremajakan media tanam atau tanah. Kita bisa mentreatment atau memberikan kapur dolomit secara berkala. Seperti yang tadi teman-teman bisa lihat di awal video, saya menaburkan kapur dolomit di media tanam yang berada di dalam pot. Nah ini manfaatnya untuk menetralisir atau mengurangi keasaman tanah supaya tanah kembali subur dan bisa menghijaukan kembali tanaman yang kita tanam. Nah saya ingin memperlihatkan ada beberapa jenis kapur dolomit yang beredar di pasaran. Teman-teman perlu teliti, harus jeli ketika memilih kapur dolomit ini supaya saat kita gunakan ini sangat maksimal untuk dijadikan pupuk alami untuk menjaga kesuburan. Nah inilah teman-teman kapur dolomit yang sering saya jumpai di pasaran, terutama di toko-toko pertanian ya. Ini keduanya ini sama-sama kapur dolomit, tapi ternyata kandungannya berbeda. Karena apa? Ini yang pertama masih murni ya, warnanya putih susu berupa serbuk halus. Ini yang kemudian saya pilih sampai hari ini. Nah kemudian yang kedua ini berupa granul atau butiran. Nah ini sudah tidak murni, ini sudah dicampur dengan tanah ya. Kapurnya dicampur dengan tanah, kemudian dibulatkan seperti ini, butiran seperti ini. Nah saya sebelumnya memakai yang ini ya, yang butiran ini, karena terlihat sangat menarik berupa butiran, tapi ternyata kurang maksimal bagi kesuburan tanah maupun kesuburan tanaman. Karena apa ya, ini kandungannya sudah berkurang karena sudah dikurangi ya, karena sudah dicampur dengan tanah seperti ini teman-teman. Kalau kita pencet, nah ini tanah yang sudah mengering tentu saja. Ketika saya aplikasikan di media tanam, ini kurang maksimal. Pada akhirnya ini saya tidak beli lagi ya.
Dan akhirnya saya memilih ini yang masih murni, yang tentu saja kandungannya masih terjaga dan masih murni ya teman-teman. Nah teman-teman harus jeli memilihnya supaya kegunaannya maksimal ketika kita aplikasikan. Nah inilah kapur dolomit yang sering dipakai oleh teman-teman untuk menyuburkan tanaman maupun untuk menjaga keremajaan tanah maupun media tanam yang berada di dalam pot. Kemudian yang terakhir, kenapa kapur dolomit yang masih berupa serbuk yang masih murni ini menjadi pilihan bagi para petani? Tentu saja ini sangat mudah diserap bagi tanaman, kemudian juga mudah blend ya, atau bercampur dengan media tanam maupun di tanah sawah. Jadi inilah teman-teman, jika ingin membeli kapur dolomit di toko pertanian, silahkan memilih yang saya merekomendasikan yang masih murni ini, yang masih berupa serbuk, warnanya putih susu. Demikianlah teman-teman ulasan mengenai kapur dolomit pertanian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu kembali dengan Kebun Merdeka 007. Sampai jumpa, selamat merayakan Lebaran. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.